lamun rumus kalah Nusantara. Halo teman-teman, ini saya juga baru aja dapat pusaka temuan Sungai Berantas. Ada motif kinata kura-kura dan di gandeknya ini Prabu, semacam kayak orang, wajah orang ya, wajahnya mungkin pakai mahkota. Ini mungkin ini masih kondisi kotor, tapi kinatannya sudah kelihatan sedikit-sedikit. Ini temuan berantas juga ini teman-teman. Ini tadi kelupaan, belum saya sempat video, tapi sudah saya bersihkan. Nah ini ada sedikit yang sudah mulai terbuka besinya. Nah ini saya video dalam kondisi kotor. Ya mudah-mudahan hasilnya nanti memuaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Untuk teman-teman semua yang menyaksikan video saya kali ini, pada kesempatan kali ini saya akan mereview salah satu pusaka koleksi saya, yaitu pusaka temuan lurus, yang pada awalnya sih saya tidak tahu kalau istilahnya pusaka temuan itu kan berbalut dengan patinasi. Jadi hanya berpikir tentang nanti pamor apa, mungkin biasanya itu pamor meluma atau gimana gitu ya. Tapi kadang-kadang merupakan suatu rezeki ya, kita tidak tahu. Dengan kondisi patinasi, begitu dicuci kadang kita dapatkan pamor miring, misalnya kayak pamor blara, pamor junjung derajat dan sebagainya. Dan itu merupakan suatu istilahnya rezeki yang tidak terduga, karena kita berpikir biasanya ya keris-keris kondisi kotor kan kita hanya berpikir tentang mudah-mudahan kalau dicuci dibersihkan utuh, cuman untuk tentang pamor ini suatu istilahnya surprise, atau kita mendapatkan rezeki yang lebih karena suatu saat adanya muncul pamor-pamor yang sangat kita dambakan di luar pemikiran kita. Oke teman-teman, ini pusaka saya. Ini saya tunjukkan lagi di video kotor. Ini deder ini aslinya, tapi kondisinya sudah rusak, artinya bentuk dari ukirnya sudah tidak kelihatan, tidak cakep, terus retak-retak. Waktu saya bersihkan retak-retak, jadi sekalian saya bongkar. Nah ini saya gantikan deder Cirebonan. Ini saya punya koleksi deder Cirebonan dengan bahan kayu arang dan ukirnya sangat detail sekali. Istilahnya kalau dalam dunia atau sanajing rawit. Dan ini semacam kayak kerawang-kerawang gitu ya, sampai tembus-tembus sisi belakangnya, sisi sampingnya, hampir menyeluruh di deder ini sampai atas sebelah sini. Ini koleksi saya yang lama saya simpan, tidak saya keluarkan, artinya belum ketemu pasangan yang pas. Kebetulan ini rusak dedernya. Nah saya ambil, terus saya ganti dengan deder ini. Dan untuk warangka, kebetulan saya menyimpan warangka model gayaman Surakarta. Ini berbahankan cendana wangi. Ini kondisi iras teman-teman, kondisi iras. Warangka ini iras, bahan cendana wangi. Ini warangka lawasan. Saya simpan juga lama, belum menemukan jodohnya. Ternyata begitu saya dapatkan pusaka ini, saya pasangkan kok pas sekali. Jadi enggak merubah terlalu banyak tentang leng-lengan yang sudah ada sejak dulu. Nah ini salah satu keunikan dari pusaka ini. Ini di Wuwungan Gonjo ini ada patung-patung kura. Nah ini teman-teman, patung kura yang depan ini, yang tepat di bawahnya Siracica, ini kuranya besar dan satu, dan untuk yang di belakang dedernya ini kura-kuranya dua, agak kecil terus kecil, jadi mengikuti lebar Wuwungan Gonjo.
dan di belakangnya lagi ada lunglungan Kinata. Jadi kondisinya terhitung sangat utuh sekali. Kinatanya, ini saya putar gini biar jelas, biar enak kita nikmati. Dan mungkin bisa disaksikan teman-teman, dedernya ini, kerawangan ini. Ini ada, sangat detail sekali cara mengukirnya orang dulu, dan penuh kehati-hatian sehingga kerawang-kerawangannya sangat terlihat hidup gitu ya. Oke teman-teman, mari kita buka warangkanya, kita nikmati bila pusakanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini teman-teman, bentar. Nah ini kita nikmati tentang Kinatanya dulu ya. Nah, Kinata yang ada di Gonjo, nah ini sangat suatu keberuntungan, ternyata sangat utuh sekali. Nah ini istilahnya untaian lunglungnya yang lembut-lembut kecil pun masih kondisi utuh. Dan untuk digandek, nah ini gandek ini merupakan semacam kepala seseorang yang menggunakan mahkota. Jadi mungkin ini kalau di pakem Paduwungan itu dikatakan Prabu. Nah ini teman-teman. Nah ini yang sisi sebelah baliknya tadi, Gonjo juga sangat utuh sekali. Nah untuk bilahnya ini yang saya maksud tadi, suatu rezeki. Ternyata pusaka ini begitu selesai saya bersihkan, di luar dugaan berpamorkan udan mas. Karena memang saya tidak mengira kalau pusaka ini berpamorkan udan mas. Karena apa? Biasanya pamor udan mas yang saya ketahui itu biasanya itu di dapur brojol ataupun dapur tilam, misalnya tilam sari atau tilam UP. Nah itu biasanya pamornya itu, pamor udan mas itu di dapur yang seperti itu. Lah sedangkan ini dapurnya ini jalak. Kelihatan sekali kalau jalak ya, ini karena ada geger sapinya, juga wilayahnya agak sempit, nggak lebar kayak brojol, dan ternyata pamornya pamor udan mas. Lah ini yang membuat saya kagum, dan istilahnya membuat saya wah ini benar-benar rezeki saya ya, karena memang di luar apa yang ada di pikiran saya. Karena saya berpikir waktu itu kelengan aja pun saya sudah sangat senang sekali, karena saya melihat Kinatanya ada kura-kuranya, dan juga ada gandeknya ada Prabunya. Ini sudah senang sekali, apalagi ternyata pamornya ini pamor hujan mas. Coba bisa dinikmati teman-teman, ini helaian lipatan pamornya sangat lembut sekali, sangat tipis dan padat sekali. Ini mungkin lipatannya udah ribuan kali ini, lipatan tempanya ini, untuk menghasilkan pamor yang seperti ini. Kelihatan sekali lembut-lembut sekali helaian pamornya. Istilahnya kalau sekarang itu layer, istilahnya kalau istilahnya bahasa teman-teman itu layer, istilahnya yang keren. Tapi kalau saya lebih gampangnya itu helaian pamor, jadi yang ditumpuk-tumpuk itu. Dan pastikutannya pusaka ini juga sangat demes ya, istilah gemesi gitu ya. Pastikutannya sangat cakep sekali. Di bagian atas sor-soran ini agak sempit, terus melebar ke atas dikit, terus baru meruncing. Jadi semacam kayak nggodong pohong ya. Jadi benar-benar aerodinamis
dan dipandang itu sangat enak sekali pusaka ini. Ya, bisa kita nikmati lagi teman-teman tentang hujan masnya. Biasanya yang saya temui di era-era apa itu Mataram atau yang lain pusaka-pusaka udan mas itu hujan masnya itu agak besar-besar, bulatan satu tengah, terus di atasnya kiri kanan dua, terus satu tengah. Ini memang juga seperti itu. Tapi cara membuat bulatan-bulatan ini kecil-kecil. Jadi mungkin ya setiap empukan mungkin punya apa itu teknik atau gaya cara membuat suatu pusaka gimana menurut beliaunya yang indah. Dan ternyata ini memang hujan emasnya ini tidak pada umumnya kayaknya yang kayak ceplok-ceplok besar-besar kayak gitu ya teman-teman, yang sering saya ketahui. Ini kecil-kecil hujan emasnya ya, mungkin karena menyeimbangkan dengan apa itu lebar wilah, karena ini wilah jalak bukan wilah brojol ataupun tilam sari, jadi mungkin untuk lebih memenuhi tentang nuansa yang ada di wilah, jadi dibuat hujan emasnya itu agak kecil-kecil. Kalau tentang tangguh dari pusaka ini teman-teman ya, mungkin ini di era Mataram Sultan Agung atau mungkin sebelumnya lagi juga kita kurang pas, mungkin Majapahit, karena memang kalau lihat apa itu secara teknik bentuk dari pusaka ini ada istilahnya kayak di era-era Mataram, mungkin Mataram yang peralihan antara Majapahit ke Mataram, jadi memang apa itu sangat indah sekali secara pembentukan pusaka. Dan filosofi dari udan mas ya mungkin teman-teman semua sudah memahami ya kalau tentang udan mas, karena memang pamor udan mas kan pamor yang sangat populer, yaitu pamor kerejekian karena hujan emas, istilahnya seperti itu. Ini kalau kita berfilosofi seperti itu, jadi mungkin empu dulu mengharapkan anak cucunya yang memegang pusaka ini mendapatkan berkah dari Yang Maha Kuasa dengan rezeki yang melimpah. Amin. Mungkin seperti itu, teman-teman. Saya tidak ada bosan-bosannya mengamati kalau malam pas sendirian melihat pusaka ini. Oke, demikian teman-teman review kita kali ini. Saya kira cukup ya. Semoga apa yang baru kita ulas, kita bahas bersama tentang pusaka ini, semoga menjadikan inspirasi buat teman-teman semua untuk lebih mencintai karya leluhur nenek moyang kita. Saya akhiri sekian dulu. Salam budaya, salam benda-benda bertuah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.